لساني نور وشفاعة يهديني إلى الحق سماعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Qurani semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kembali akan menceritakan kisah karomah Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Video ini disiarkan oleh Quran Sholawat Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan gambar lonceng untuk selalu mengikuti video terbaru dari kami. Pada bagian kedua ini kami sudah merangkum beberapa keistimewaan dan karomah dari Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Semoga pemirsa semua berkenan dengan video ini. Kisah pertama pada bagian kedua ini ialah ketika Kiai Khalil menyembuhkan orang lumpuh dengan seketika. Dalam buku yang berjudul Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar, menerangkan bahwa Kiai Khalil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh. Padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi. Namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Kiai Khalil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit sebab terkena pohon yang roboh. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Kiai Khalil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Kiai Khalil. Muncullah Kiai Khalil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacos sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Kiai Khalil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Kiai Khalil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Karomah kedua ialah kisah ketika pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh, setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus, akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Kiai Khalil. Sesampainya di rumah Kiai Khalil, sebagaimana biasanya Kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Juremiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum Kiai," ucap salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Kiai Khalil. Melihat banyaknya petani yang datang, Kiai Haji Khalil bertanya, "Sampean ada keperluan ya?" "Benar, Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat koma Zaidun, yang artinya, Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Kiai Khalil berbicara sambil menunjuk kepada huruf koma Zaidun. "Ya, karena pengajian ini sampai koma Zaidun, ya koma Zaidun, ini saja pakai sebagai penangkal," seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah, Pak Kiai," ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Iya sudah," jawab Kiai Khalil menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Kiai Khalil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Kiai Khalil. Keesokan harinya, seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk,
Maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Kiai Holil lagi. Tiba di kediaman Kiai Holil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Kiai Holil, mereka menyerahkan hasil panenannya yaitu timun ke pondok pesantren dengan menggunakan delman. Sejak itu, berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun. Dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. Karomah ketiga ialah kisah ketika ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu, satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur. Saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. "Baik, kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar ajungan kapal, nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta, dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke ajungan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini, ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Kiai Holil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. "Segeralah ke Kiai Holil, minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah," lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Kiai Holil, langsung disambut dan ditanya, "Ada keperluan apa?" Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Kiai Holil. Tiba-tiba Kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan, sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Kiai Holil. Lalu bertanya, "Bagaimana, sudah bertemu Kiai Holil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi, temui Kiai Holil," ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Kiai Holil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Kiai Holil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Kiai Holil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Kiai Holil berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampeyan jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup?" Seraya menatap tajam. "Sanggup Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Kiai Holil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Kiai Holil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi, dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali," dengan senyum penuh arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal.
Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Kiai Holil, dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Semoga kisah karomah beliau menjadi sebab bertambahnya mahabbah dan kecintaan kita kepada beliau. Untuk kisah Kiai Holil selanjutnya bersambung di bagian ketiga. Untuk sahabat-sahabat Quran Sholawat channel yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan gambar loncengnya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.